Pemberhentian sementara dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Saudara Bambang Wijoyanto. Ya beliau 100% legowo dan menerima apa yang diputuskan oleh Presiden. Presiden Joko Widodo menunjuk 3 orang pimpinan KPK sementara. 3 pimpinan sementara itu yaitu Ketua KPK periode 2003-2007 Taufikur Rahman Ruki, Pakar Hukum Indrianto Seno Aji, dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sabto Pribowo. Karena adanya masalah hukum pada 2 pimpinan KPK, yaitu Saudara Abraham Samad dan Saudara Bambang Wijoyanto, serta 1 kekosongan pimpinan KPK, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan kepres pemberhentian sementara 2 pimpinan KPK dan selanjutnya akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK. Setelah itu diikuti dengan penerbitan 3 kepres pengangkatan 3 orang anggota sementara pimpinan KPK, yaitu Saudara Taufikur Rahman Ruki, Saudara Profesor Dr. Indrianto Seno Aji, dan Saudara Johan Budi. Saya menginstruksikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan meminta KPK untuk mentaati rambu-rambu aturan hukum dan kode etik untuk menjaga keharmonisan hubungan antar lembaga negara. Kita lanjutkan kembali diskusi kita, masih bareng Kang Asep dan Prof. Cip. Prof, tadi kalau melihat gesturnya Presiden Joko Widodo, dia confident nggak menyampaikan itu? Confident. Saya lihat ya, cukup mantep dia. Setelah sekian lama merenung-renung gitu kan, sekian lama dikritik, dibom di luar, di mana-mana gitu kan, dia mantep dia. Sayangnya kita tidak melihat wajah Pak Yusuf Kalla di sebelahnya ya. Iya. Pokoknya ke sana ya. Iya. Nah, kira-kira pesan yang ditangkap oleh Ibu Mega dengan statement Pak Jokowi seperti itu, kira-kira bisa menimbulkan konflik baru nggak? Konflik keras tidak. Cuman jengkel ya. Mungkin untuk beberapa saat tidak disapa Jokowi. Ya. Mungkin dia bilang, kok ini kurang ajar gitu ya. Saya kira untuk beberapa saat dia tidak ngomong. Kira-kira kalau sama dengan Pak SBY itu kan. saya baru mau tanya, kira-kira kadar marahnya Bu Mega ke Pak Jokowi jadi sama dengan Pak SBY nggak? Orang yang paling kecewa, orang yang paling jengkel di Republik ini dengan keputusan Presiden Jokowi adalah, tidak salah lagi, Ibu Megawati. Ibu Megawati. Yang paling kecewa, paling jengkel. Walaupun keputusan Presiden Joko Widodo itu dilakukan untuk menyelamatkan 2 institusi tadi. Iya. Lalu siapa yang diselamatkan Bu Mega? Iya, karena Bu Mega ini masih merasa Jokowi ini petugas partai. Ya. Petugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu salah fatalnya itu loh. Begitu jadi presiden, Jokowi ini bukan lagi orang PDIP. Jokowi ini adalah kepala negara Republik Indonesia. Yeah. Pak Jokowi ini adalah pemimpin bangsa Indonesia. Apalagi petugas partai itu kan seperti penghinaan gitu kan. Jokowi bukan petugas partai. Petugas itu petugas kebersihan, petugas satpam gitu kan. Ini presiden gitu loh. Tapi Prof, Pak BG-nya kan nggak sakit-sakit hati amat, bisa menerima. Kenapa Bu Meganya yang lebih sakit hati daripada Pak BG? Ya bisa aja basa-basi. Pak BG juga pasti juga lebih sakit hati kali ya? Sakit sekali. Jadi kalau barisan sakit hati ketemu bagaimana nanti nih? Nah, itu bisa membentuk apa yang disebut BSH. Apa itu? Itu yang terjadi pada barisan sakit hati. Pada era Pak Harto itu. Ya, orang yang sakit hati ini mereka membentuk. Nanti bikin petisi lagi. Bikin koalisi baru. Koalisi sakit hati. Namanya koalisi BSH. Gitu loh. Ya, bisa juga gitu. Tapi nggak tahu punya power apa enggak gitu kan. Nah, kalau koalisi ini terbangun, koalisi barisan sakit hati terbangun, kemudian punya power, bisa nggak Kapolri baru atau pimpinan KPK ini digoyang-goyang lagi dengan berbagai kasus? Saya kira jangan lupa Mas Doni ya, jangan lupa. Ya, di atas langit ada langit kan. Ya.
yang paling berkuasa di Republik ini sesuai dengan teori demokrasi Abraham Lincoln adalah rakyat. Rakyat akan membackup, mendukung Presiden Jokowi mati-matian sepanjang Presiden Jokowi itu kebijakan, keputusannya itu betul-betul pro rakyat. Siapapun yang ingin goyang Presiden Jokowi akan berhadapan dengan rakyat. Itu orang-orang relawan Pak Jokowi sudah ngomong sama saya, termasuk Fadjrul Rahman sudah ngomong sama saya. Waktu itu 16 Januari, waktu diundang sama Pak Jokowi ke istana kan, apa yang dikatakan? Kami sudah siap-siap Pak Cipta. Siap-siap apa Mas? Siap-siap balik badan. Kalau Pak Jokowi melantik BG, kami akan balik badan serentak, kita akan menentang Jokowi, orang yang kita dukung. Itu 2-3 orang pentolan relawan Pak Jokowi ngomong sama saya. Tapi saya kira baguslah Pak Jokowi yang saya katakan itu, telinga Pak Jokowi bukan hanya di Istana Merdeka, Istana Bogor, tidak. Telinga Pak Jokowi ada di mana-mana. Termasuk di Tuku Umar ya. Tapi telinga di Tuku Umar lebih panas kayaknya. Kang Asep, ini pimpinan sementara baru KPK jangan-jangan nasibnya juga menyusul dengan seniornya nih. Makanya kita berharap itu tidak dilakukan. Kalau dilakukan tidak akan pernah selesai. Kalau barisan sakit hati makin banyak dan besar. Makanya kita kan mau ribut terus apa enggak negara ini. Pak Prof. Kita katakan tadi, kalau rakyat ngamuk, jangan salah kalau revolusi timbul di Republik ini. Janganlah. Makanya sekarang KPK diganggu aja langsung kan kumpul tuh kan, semuk larang tuh ngumpul di Kuningan. Nah kalau sekarang 3 aja udah Jokowi itu win-win solution, ditentukan orang 3 orang, sekarang masih diganggu, dicari misalkan kesalahan. Oke, misal paling gampang dari soal usia, pernah dilaporkan, sedang dilaporkan, kemudian dimunculkan yang nggak beraturan sehingga penanganan korupsi tidak jalan. Rakyat akan marah kok. Rakyat nggak ada solusi, rakyat masih marah kok. Sekarang nih, KPK diganggu dikit, marah kok. Apalagi kakak dibubarkan. Kemarin aja dengan kenyataan. Mungkin bukan untuk tujuan dibubarkan, cuma ganggu-ganggu saja, biar nggak konsentrasi kerja. Karena kalau waktunya cukup untuk konsentrasi kerja, kasus-kasus yang menyangkut ada benang merah dengan elit itu kan akan terkorek nanti. Harus bertindak. Begitu lihat ada sinyalemen kuat KPK mau diganggu terus, menurut saya Presiden harus bertindak. Kenapa? Ingat sumpah dia, nawacita. Bukan cita yang keempat. Bukan nawacita, jadi malah petaka. Itu saya kira nggak bisa. Kalau selama Jokowi selama kepala negara masih tunduk kepada kepentingan tekanan daripada kepentingan elit partai, saya yakin uang elit pasti akan bergerak bagaimanapun. Dan sekarang ini masalahnya gini, koruptor itu kan musuh bersama. Dan orang sudah tahu siapa koruptor-koruptor. Selama ini kan koruptor sudah tiarap bangkit kembali kan. Nah ketika bangkit dengan harapan Jokowi. Diusik ya? Yang merasa diusik. Dengan berharapan 3 memberikan semangat baru dan masih diganggu lagi. Saya pikir nggak ada jalan lain kok. Yang bagi masyarakat sih pasti bergerak. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, karena kepemimpinan KPK ini kan juga akan segera habis ya masa jabatannya kan Oktober tahun ini. Emang bisa itu? Nah makanya kan kita khawatirkan gini, kita pernah kejadian dulu ya, ada Perpu ditolak lagi DPR, karena DPR juga bagian dari masalah kan nantinya beberapa orangnya. Saya khawatirkan ditolak lagi. Makanya Jokowi cepat-cepat. Takut ngomong terlalu keras begini. Ya nggak apa-apa, saya tuh istri nggak punya, anak nggak punya. Mau ngapain lagi, mati urusan Tuhan. Kenapa sih takutin kan? Bagi keyakinan yang danut keyakinan keimanan saya, ngapain harus takut? Kalau saya mempertakutkan, berarti saya mempertuhankan ketakutan. Silakan aja, nggak ada masalah. Kalau urusan mempertakut itu urusannya Vicky Prasetyo itu. Itu orang. Dan kembali lah, saya pikir ketika misalkan mereka mempertahankan kepentingan dan Jokowi tidak cepat membentuk pansel untuk pembentukan KPK yang baru, saya pikir nggak ada. Tapi juga kita khawatir ketika pansel dibentuk, ujungnya nanti menentukan DPR juga, sesuai keinginan juga. Anda nggak percaya DPR yang sekarang pun saya kan dari dulu sering mengatakan, malah ketika Hakim Agung di mana Kop 11, masa malaikat dipilih sama ya sebegitulah, kita lebih tahu lah orang di DPR. Kalau kita itu kan politik. Enggak lah, kita kan wakil rakyat, itu kan kualat. Masa wakil Tuhan dipikir rakyat? Itu kan kualat, masa rakyat milih Tuhannya. Ini logikanya sederhana tapi pas sekali saya pikir ya. Cuma begini dalam perspektif politik. Wakil Tuhan milih wakil rakyat, wakil malaikat dipikir rakyat. Ini kan sebenarnya terus kenapa pensiun jadi hakim? Kalau hakim kan itu wakil Tuhan. Karena saya merasa juga sebagai hakim dia diganggu-ganggu. Ya, bisa terganggu dan semua kepentingan. Jujur aja lah, ini kan bagian persoalan saya sebutlah BLBI. Yang nangani perkara BLBI saya dari gubernur BI-nya, para pengusaha BLBI-nya, Asep Iwan yang menentukan hukum seumur hidup. Tapi karena BLBI itu sensitif sekali loh. Sensitif, saya itu tuh udah
Ya 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu. Diungkit-ungkit lagi. Diungkit-ungkit lagi. Yang kena getah kan KPK diantaranya kan. Abraham dan BW itu karena menyentuh bagian perut orang yang sudah aman jumlahnya triliunan, 500 sekian. Ya Kok Anda yakin sekali bahwa sebenarnya akar persoalan ini soal BLBI segala? Oh, tidak hanya BLBI. Oke, salah satunya misalnya. BLBI dan beberapa kepentingan-kepentingan yang menyangkut orang-orang di situ ya. Dan saya bilang tidak hanya menyangkut kepentingan politikus, yang menyangkut kepentingan para pemodal, para kapitalis yang ada di Republik ini, dan mereka terganggu dapurnya. Mereka bikin. Jadi kalau misalnya pimpinan sementara KPK ini tidak ganggu-ganggu BLBI, mereka aman? Tidak hanya BLBI, yang lain kan ada perkara yang lain banyak. Iya, kasus-kasus besar seperti itu yang sensitif, mereka akan aman. Dan sekarang gini, paling sederhana. Coba kasusnya Abraham Samad, kasusnya BW yang paling gampang bagi saya. Itu kan sangat kelihatan dan janggal kesaksian palsu. Ya, kesaksian palsu harus berdasarkan perintah penetapan pengadilan. 242 itu pasal yang berdiri sendiri, nggak bisa dijuntokan 55. Ya, lihat keterangan yang benar oleh MK dianggap benar, kolab hakim pengadilan. Apalagi kalau lihat putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu sangat janggal sekali. Jadi kesaksian palsu sekali saya ingatkan supaya masyarakat tidak sesat. Harus ada penetapan berita acara pada baca 174 KUHP itu legalitasnya di situ. Dimajukan satu. Nah sekarang BW, maka saya bilang perkara BW ini kan sangat kelihatan ya. Karena lucu, seorang di MK dinyatakan benar kesaksiannya. Nah sekarang ini, nanti lama-lama seluruh putusan pengadilan saksi akan mencabut karena kesaksian palsu, bubar negara ini. Ini itu yang paling buruk, gampang. Ya? Kemudian tadi maksud ditanya, kasus palsu begitu muncul. Kalau bubar negara mungkin nggak sejauh itu. Ya, enggak lah, bubar kabinet mungkin ada yang menghendaki seperti itu. Ngerti bro, kalau politik. Prof, bagaimana Prof? Kira-kira kalau kocok ulang kabinet. Sebelum negara bubar, meletus revolusi Mesir dulu, baru gitu. Kemungkinan bubar negara gitu kan. Janganlah bicara contoh revolusi. kayak Prancis Kabinet. Saya orang pertama yang mengatakan Pak Jokowi pasti reshuffle kabinet. Saya waktu itu katakan 6 bulan sampai 9 bulan. Saya kira diperpendek ini, dipercepat. Yang di reshuffle siapa? Selain Menko, apa itu namanya? Pak Tejo. Oh, bukan. Oh, kalau itu urusan rakyat itu. Itu nggak jelas. Menko Puan misalnya. Ada kena nggak kira-kira? Ya, Puan nggak bisa. Nggak bisa di... Puan ini maha kokoh gitu kan. Ya kan yang kokoh Puan atau Bu Mega? Iya, anak ibu kan mana bisa dicopot Puan. Lah kalau sama ibu berani, kenapa sama anak ibu nggak berani? Ini provokasi terus. Oh enggak, Prof. Saya minta pendapat Anda, Prof. Nah, begini. Secara teoritis Puan mesti dicopot. Iya. Nggak bunyi itu kan. Nah, begini. Kinerja ya. Begini. Bicara prestasi. Waktu itu di Kemlu ada rapat kerja. Semua duta besar dipanggil. Seluruh dunia duta besar kita kan dipanggil. Dubes-dubes senior semua waktu datang semua. Ya. Puan kasih semacam wejangan. Ya. Depan duta besar. Duta besar kita di seluruh dunia, itu kan begitu banyak gitu kan ya. Apa isi wejangan itu? Ya, 2 orang telepon saya, ya, dia bilang, aduh, Prof Cipta, ya, memalukan sekali gitu ya. Kenapa memalukan? Isinya, substansinya. Nah, itu kan salah yang membuat naskah pidatonya, bukan Puannya. Ya, bukan, salah yang mengangkat dia sebagai Menko Kesra gitu Prof, kan. Anda juga sudah mulai berani kayak Kang Asep. Hati-hati loh, Prof. Ini, aduh Pak, mendingan jangan dia yang ngomong waktu itu, staf ahlinya gitu kan ya. Jadi kualitas. Terus kan Ibu Susi sudah berkali-kali mengatakan saya mau mundur. Tadinya 2 tahun. Ya, 2 tahun. Saya mau percepat mau mundur gitu kan. Jadi Mas Doni ini tadi lagi hari ini saya lihat Pak Romi Ketua P3. Umum P3 versi Surabaya kan. Iya. Pak Romi sudah berani mengatakan P3 minta kursi. Di kabinet. Ya. Oh, berarti akan ada lalu reshuffle. dijawab sama Pak JK, ya itu tergantung perkembangan pemerintahan nanti. Tergantung artinya apa? Open, terbuka. Itu sinyal. Lalu apa? Pak Jokowi 4 mata dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi 4 mata dengan ARB, dengan Habibie itu sih cuma advisor aja gitu kan. Itu kan ada apa itu 4 mata gitu? Pasti ke sana arahnya. Jadi dipercepat kira-kira. Saya baca, ini kan saya orang komunikasi Mas Doni. Kalau orang komunikasi itu, Asep ngomong apapun saya teliti betul-betul. Yusuf Kala mengatakan, sebentar lagi di Indonesia ini tidak ada partai oposisi, tidak ada. Semua bersatu semua.
Itu jelas sinyal dari apa? Reshuffle kabinet. Nanti orang-orang Gerindra masuk, orang Golkar masuk, tidak ada lagi batas udah partai KIH gitu kan? Kabinet pelangi lagi kan? Iya, gitu. Nah, kalau Partai eceran ya. tidak, kalau itu terjadi kami siap-siap breaking news ya ini ya. Kita break lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali.